keluarnya SK Bupati Ya. tentang Badan Musyawarah Rakyat Kabupaten Lebong. Ya. Dan banyak orang mengatakan bahwa saya ini dalam melaporkan ke pihak itu sudah terlambat katanya. Ya. Kenapa saya terlambat? Karena saya tidak suudzon. Saya berpendapat bahwa tidak akan mungkin seorang bupati menandatangani SK yang hasil mustab yang tidak sesuai dengan AD dan ART. Dari Studio 1 Metro Update TV Jakarta, inilah Breaking News. Hanya disampaikan dengan saya disertai dengan kata-kata. Nanti Ketua BMA yang lama juga kita undang. Bahkan nanti ada pidato pertanggungan jawab Ketua BMA yang lama. Ya, oke. Kronologi prosedurnya memang seperti itu. Ya. Tapi buktinya sampai selesai itu saya tidak ada. Menerbitkan putusan 396 tahun 2021 tentang pengurus Badan Musyawarah Adat atau BMA Kabupaten Lebong. Hasil musyawarah Kabupaten luar biasa atau Muskabluk yang tidak diatur anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau AD dan ART BMA. Bupati Lebong, Kopli Ansori, digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Zetriansyah SH kuasa hukum Ketua BMA Kabupaten Lebong. Masa bakti 2018-2023. Hasil musyawarah daerah atau Musda tahun 2017. Badru Zaman mengatakan, Muskabluk tanggal 14 September tahun 2021. Berdasarkan undangan dari Forum Komunikasi Lintas Pembangunan Lebong atau FKLPL dengan Ketua Nedi Arianto dan Sekretaris Safan Mujahid, cacat hukum dan cacat administrasi. Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan batal dan tidak sah surat keputusan Bupati Lebong nomor 396 tahun 2021 tentang pengangkatan pengurus Badan Musyawarah Adat Kabupaten Lebong. Tegas Zetriansyah terkait perkara tata usaha negara antara Ketua BMA Badru Zaman sebagai penggugat dan Bupati Lebong, Kopli Ansori, sebagai tergugat kepada Metro Update TV. Kamis tanggal 3 Maret tahun 2022. Di Bengkulu, BMA Kabupaten Lebong masa bakti 2018-2023 adalah kepengurusan yang sah, karena merupakan hasil musyawarah daerah BMA Kabupaten Lebong tanggal 23 Oktober tahun 2017, yang dilaksanakan sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau AD dan ART secara hierarki. Struktur BMA Kabupaten Lebong terdiri atas tingkat kabupaten disebut BMA Kabupaten, tingkat kecamatan disebut BMA Kecamatan, dan tingkat desa atau kelurahan disebut BMA Desa dan BMA Kelurahan. Pasal 24 AD dan ART menyebutkan, musyawarah luar biasa BMA Kabupaten dilaksanakan atas permintaan 1/2 atau setengah BMA Kecamatan. Sedangkan pada Muskabluk yang dilaksanakan Forum Komunikasi Lintas Pembangunan Lebong, tidak ada seorang pun unsur pengurus BMA Kabupaten Lebong masa bakti 2018-2023. Jelas Zetriansyah, terpisah, Ketua Markas Daerah Laskar Merah Putih Provinsi Bengkulu, Khairuddin MDK, saat diminta tanggapan, mengatakan, Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang 16 Tahun 2017 tentang Ormas menyebutkan, Ormas adalah organisasi yang didirikan oleh masyarakat secara sukarela, berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan dan kegiatan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ayat 2, Anggaran Dasar adalah Peraturan Dasar Ormas. Ayat 3, Anggaran Rumah Tangga adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran anggaran dasar Ormas. Pasal 30. Struktur kepengurusan, sistem pergantian, hak dan kewajiban pengurus, wewenang, pembagian tugas, dan hal lainnya yang berkaitan dengan kepengurusan diatur dalam AD dan atau ART. Oleh karenanya, jika Forum Komunikasi Lintas Pembangunan Lebong dan Nedi Arianto atau Safan Mujahid bukan bagian dari organisasi BMA dan bukan pengurus BMA, maka sama sekali tidak memiliki legal standing atau tidak memiliki kedudukan hukum melaksanakan Muskabluk BMA Kabupaten Lebong. Papar Khairuddin MDK menjawab pertanyaan,
Apakah yang dilakukan Nedi Arianto dan Safan Mujahid berpendapat bahwa dapat dikategorikan kudeta? Menurutnya tidak. Karena keduanya bukan pengurus BMA Kabupaten Lebong. Saya tidak paham. Apa istilahnya jika ada ketua dan sekretaris organisasi mengambil alih kekuasaan di organisasi lain? Biarlah putusan PT UN yang menentukan. Ujar Hairudin MDK. Wartawan Metro Update TV Anugrah Halilintar dan Putra Dewa melaporkan. Dan banyak orang mengatakan bahwa saya ini di dalam melaporkan ke pihak itu sudah terlambat katanya. Ya. Kenapa saya terlambat? Karena saya tidak seuzon. Saya berpendapat bahwa tidak akan mungkin seorang bupati menandatangani SK yang hasil musbat yang tidak sesuai dengan AD dan ART. Itu kan Pak ya. Nah ternyata itu terjadi. Ketika itu terjadi, maka saya mengadulah ke Pak Zetrian melalui Pak Zetrian Syah dan kawan-kawan untuk ke PTU. Betul ya. Jadi ngajukan ke PT UN Pak ya. Iya. Sudah pernah didatangi Pak Bupati Pak? Saya pernah mendatangi Pak Bupati malam hari berdua dengan sekretaris PLT Sekretaris BMA Kabupaten Lebong. Tapi malam hari namanya Erwan Guntoro. Setelah kami ngisi buku tamu, melapor dengan Satpol PP, kami menunggu giliran. Tahu-tahu ajudannya namanya Bayu mengatakan bahwa Pak Bupati tidak bisa ditemui karena beliau akan bertemu dengan Garbeta katanya. Garbeta itu LSM juga Pak. Nah, sehingga kami pulang. Ceritanya, kami pulang. Rencana kami menemui mau membicarakan masalah seluruhnya BMA. Iya. Nah, tapi beliau tidak bisa menemui. Nah, kemudian setelah SK itu keluar, saya kirim surat dengan Pak Bupati bahwa kami keberatan dengan SK tersebut. Saya tembuskan, aslinya saya kirimkan kepada Pak Bupati, saya tembuskan dengan Pak Kajari, Pak Kapolres, Ketua DPR, dan Ketua Pengadilan. Dengan terakhir dengan Pak Ketua BMA Provinsi. Iya. Nah, saya